Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Mithan Anis. Sebelumnya kita sudah ngomongin ya tentang apa itu cryptocurrency, seperti apa sepak terjang cryptocurrency ini menguasai dunia, di mana dunia yang menggunakan, negara-negara mana, berapa banyaknya, seperti apa lonjakan-lonjakannya. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana caranya kita bikin duit dengan cryptocurrency ini. Tentu kalau kita bicara tentang bagaimana membuat duit, bagaimana menghasilkan uang, bagaimana dari meledaknya cryptocurrency di akhir zaman ini, maka tentu saja kita harus melihat seberapa besar nilai perdagangannya di mana, di exchanger-exchanger. Coba kita lihat data yang ada di Binance. Volume trading cryptocurrency itu mencapai 10,9 miliar dolar. Ini dolar Amerika ya. Kalau dirupiahkan artinya sekitar 150-an triliun rupiah. Itu setiap hari. Nah, karena ini setiap hari, maka dalam pikiran kita tentu kalau kita mengikuti itu, kita masuk ke pasar itu, ya kita bisa mendapatkan penghasilan dari perdagangan yang berjalan. Kemudian kita lihat juga dari segi visitnya, berapa banyak orang yang mengunjungi Binance setiap minggunya. Ternyata tercatat 14.280.000 orang setiap minggunya. Oke, kita kemudian akan lihat begitu besarnya volume perdagangan cryptocurrency. Ini padahal dalam keadaan di mana cryptocurrency sedang mengalami dump yang luar biasa. Ini lagi down-downnya. Kalau kita ingat hari ini kan harga Bitcoin, ini saya bicara Bitcoin karena Bitcoin menjadi acuan ketika bicara cryptocurrency. Harga Bitcoin hari ini cuma sekitar ya naik turunnya 20 sampai 30 ribu US dollar. Saat ini adalah 1 tahun menjelang halving. Halving itu akan terjadi pada 28 April 2024 jam 4.14. Ini sudah jelas ini jamnya bahkan. Nah, kalau kita lihat di data, dari waktu ke waktu pertumbuhan Bitcoin ini mulai dari 2009 ya, tapi kemudian kita lihat dari 2010 di mana harga itu merangkak naik sampai ke 2012 itu mencapai 2,5 US dollar. Kemudian 2012 itu adalah 365 hari menjelang halving. Mungkin teman-teman yang belum tahu halving saya jelaskan. Halving itu apa? Halving adalah orang-orang yang menambang itu mengalami pendapatan separuh dari sebelumnya. Nah, jadi kalau hari ini misalnya menambang mendapatkan 100 Bitcoin, maka nanti pada saat halving setelah itu kalau nambang akan mendapatkan 50 dan seterusnya sekarang sudah mengalami beberapa kali halving. Di halving yang pertama tahun 2013, setelah halving mengalami kenaikan yang tadinya 2,54 US dollar tiba-tiba mencapai 1000 lebih, 1007 US dollar. Meskipun kemudian setelah itu turun hingga di tahun 2016, 365 hari sebelum terjadi halving yang kedua, harga Bitcoin mencapai 269 US dollar. Artinya turunnya lumayan banyak, tinggal seperempatnya. Kemudian setelah halving mengalami kenaikan di tahun 2017 itu gila-gilaan naiknya ya, itu mencapai 2.500 US dollar dari 269, hampir 10 kali lipat, hampir 1000%. Kemudian perjalanan berikutnya sampai tahun 2020 dia turun, meskipun tadi kan 2017 terus naik, kemudian turun sampai di tahun 2020 mencapai 7.325 US dollar. Tapi itu adalah 365 hari lagi sebelum halving. Setelah halving dengan jumlah hari yang sama 365 hari ternyata mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga 69.000 US dollar. Bayangkan dari 7.325 naik dalam hanya waktu setahun mencapai entah berapa kali lipat, itu hitung sendiri. Tapi kita tahu bahwa perjalanan berikutnya dari tahun 2020, 2021 ya, yang paling tinggi itu 2021, turun sampai ke hari ini 2023
ya, naik turun 27, ya sempat turun sampai 17 ya, 19, 20 sampai sekarang 27 sampai 30 ribu US dollar setiap koinnya. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan 2009 hingga hari ini terjadi 3 kali halving, 3 kali pula kenaikannya signifikan. Nah, ini seperti pola, teman-teman, seperti berpola. Kita tahu bahwa kesuksesan juga ada polanya, kegagalan juga ada polanya. Maka pola-pola yang kita lihat sama seperti ini kira-kira nanti di tahun 2024 di mana halving terjadi, setelah itu pasti akan naik juga. Apalagi ini sudah diprediksi oleh majalah Forbes. Kita tahu majalah Forbes bukan majalah abal-abal. Dia memprediksi mencapai 250 ribu US dollar per koinnya. Teman-teman, kalau kita sudah mengetahui data ini, maka saat ini adalah momen untuk kita masuk ke dalam pasar itu, memperdagangkan Bitcoin dan tentu saja koin-koin yang lain. Kalau saat ini masih belum naik, ketika nanti naik, bisa dibayangkan kalau kita masuk sekarang, kemudian masih naik turun, nanti ketika terbang, hasilnya akan luar biasa. Saya kira itu teman-teman untuk obrolan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di dalam video yang berikutnya.